Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Keturunadi Agustin dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM 21052361729. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Untuk pengertiannya sendiri, sistem ekonomi dalam Islam ini adalah yaitu ekonomi dalam Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, ada pendapat lain bahwa yang dimaksud mengenai ekonomi Islam itu ialah kumpulan dasar-dasar umum dari ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Lalu, pendekatan Islam dalam ekonomi sendiri itu ada antara lain terdapat 5. Yang pertama, konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, alat pemuas dan kebutuhan manusia itu harus seimbang. Yang ketiga, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai dan moral itu juga harus ditegakkan. Lalu yang keempat, mengenai pemerataan pendapatan yang dilakukan dengan mengingat bahwa sumber kekayaan seseorang yang diperoleh berasal dari usaha yang halal. Dan yang kelima yaitu mengenai zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh. Selain itu, nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada 3. Yang pertama yaitu mengenai kepemilikan. Kepemilikan ini mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Hal ini dikarenakan sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Yang kedua yaitu mengenai keseimbangan. Keseimbangan ini merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim, dan asas keseimbangan ini akan terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan juga menjauhi yang namanya pemborosan. Lalu yang terakhir yaitu keadilan, di mana keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga menjadi alat pengatur efisiensi dan juga pemberantasan pemborosan. Nah, untuk logika pengusaha sendiri, pastinya setiap pengusaha ingin mendapatkan untung dari usahanya. Tapi di sisi lain kita ingat kembali bahwa seorang pengusaha akan mengalami untung dan juga rugi yang itu akan terjadi secara berkala. Mungkin ada beberapa pengusaha yang memiliki untung secara terus-menerus, tapi ada kala juga pengusaha yang memiliki kerugian di awal dan memiliki keuntungan yang besar di akhir. Hal itu semuanya tergantung dari strategi dari pengusaha tersebut masing-masing, tergantung dari strategi pemasarannya, produksinya, dan juga lain-lainnya. Selain itu, untuk menyusun strategi yang baik itu harus dipikirkan secara matang agar perusahaan atau usaha yang dijalankan oleh pengusaha ini bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak mengalami kerugian ke depannya dan selalu meningkatkan keuntungan di setiap produksinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.